Pertemuan pertama pada mata kuliah pemodelan sistem, kita akan membahas pengantar sistem, cara berpikir sistem atau kita sebutnya sistem thinking dan pemodelan sistem. Ada 5 tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ini. Yang pertama adalah Anda harus mampu menjelaskan pentingnya kemampuan berpikir sistem, analisis, desain, dan pengembangan sistem untuk menjawab tantangan kompleksitas sistem di era saat ini. Yang kedua, Anda harus mampu menjelaskan pengertian sistem dan mendefinisikan pengertian suatu contoh sistem, gitu ya. Terus ketiga, mampu menjelaskan konsep berpikir sistem untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif dan holistik yang menjadi kata kunci dari berpikir sistem, gitu ya, serta memberikan contohnya nanti. Terus keempat, Anda harus mampu menjelaskan pentingnya memodelkan sistem, gitu ya, sesuai nama mata kuliah ini, yaitu memodelkan sistem. Jadi dari berpikir sistem kita masuk ke memodelkan sistem untuk menyelesaikan masalah sistem tentunya ya, ataupun mendesain sistem baru, baik itu nanti pada level strategis atau yang sifatnya 5 tahunan atau jangka panjang, gitu ya, strategis perencanaan, jangka menengah, maupun operasional atau jangka pendek atau harian, gitu ya. Terakhir, Anda harus mampu menjelaskan beberapa fenomena penting pada pemodelan dan berpikir sistem, seperti efisiensi versus efektif. Yang kedua adalah counterintuitif. Terakhir adalah sebab akibat, gitu ya. Serta kita juga akan bahas juga nanti pendekatan yang problem based dan goal based. Sebelum saya masuk pada materi, ada beberapa kasus yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, yaitu tentang yang pertama itu sketsa pembuka 1, yaitu proses evaporasi susu atau kita sebutnya sebagai evaporated milk pada pabrik Nestle Carnation, gitu ya. Ini mungkin beberapa dari Anda pernah membeli produk ini. Jadi evaporated milk itu agak sedikit berbeda dengan kental manis, gitu ya. Kalau kental manis itu adalah susu yang dihilangkan kadar airnya, terus diberi tambahan gula, gitu ya, atau pemanis dan sedikit lemak sehingga rasanya bisa gurih. Sedangkan evaporated milk itu adalah murni susu yang dihilangkan kadar airnya hingga 60% sehingga susunya itu jadi kental, gitu ya. Jadi tanpa tambahan gula atau lemak seperti kental manis, gitu. Nah, pabrik susu evaporasi Nestle Carnation ini berlokasi di Modesto, California. Mereka memproduksi 2 juta kaleng susu evaporasi setiap harinya dengan mengolah 400.000 galon susu mentah atau raw milk setiap hari untuk menghasilkan 2 juta kaleng susu itu. Pada saat proses evaporasi itu, mereka menghasilkan limbah air yang mereka sebut sebagai air susu atau milk water, di mana milk water atau air susu inilah kualitasnya sama dengan air bersih. Nah, di lain pihak, untuk mengoperasikan pabrik itu, mereka membutuhkan air 250.000 galon air setiap harinya, gitu ya. Sementara mereka juga harus menguapkan air dari susu mentah itu sebesar kurang lebih 200.000 galon per hari, gitu ya. Nah, ini adalah secara sederhana model dari sketsa pembuka pertama kita. Yang pertama di sini ada operasinya. Operasinya adalah menguapkan air susu hingga 60% atau volumenya menjadi 40%. Dengan inputnya ada 400.000 galon susu mentah per hari, dan input lainnya adalah air 250.000 galon air per hari untuk operasional pabrik, dengan menghasilkan output 2 juta kaleng susu setiap hari. Dan mereka menghasilkan limbah, yaitu milk water, sebesar 200.000 galon air per hari. Nah, jika Anda sebagai seorang insinyur teknik industri, apa yang Anda pikirkan dari kasus ini? Oke. Seorang engineer pada pabrik tersebut, pabrik Nestle Carnation itu, melakukan efisiensi, gitu ya. Mereka menggunakan air limbah evaporasi susu ini, air limbah ini, untuk mengoperasikan pabrik tersebut, gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada input air untuk operasional pabrik 250.000 galon air per hari, sementara mereka juga menguapkan air dalam bentuk limbah itu adalah 200.000 galon per hari. Sementara limbah yang diuapkan ini juga kualitasnya kurang lebih sama dengan input air untuk operasional yang biasa mereka beli, gitu ya. Jadi mereka
menggunakan air limbah evaporasi susu itu untuk mengoperasikan pabrik tersebut. Nah, keputusan ini atau perbaikan atau efisiensi ini itu menghemat biaya pembelian air bersih mereka sebesar 200.000 galon per harinya. Atau kita juga bisa hitung jika di uangkan gitu ya, itu menghemat sekitar $300 per hari atau setara dengan $132.000 dalam 1 tahun. Atau jika kita rupiahkan itu setara dengan hampir 2 miliar rupiah per tahun yang mereka hemat gitu ya. Ini sumber konversinya itu untuk harga $1,5 per 1.000 galon dari Aquater. Nah, ternyata kebijakan menggunakan air limbah evaporasi susu itu tidak hanya berdampak secara ekonomi saja buat mereka gitu ya, tapi juga berdampak secara sosial dan lingkungan. Dimana untuk sosial mereka untuk lingkungan mereka tentu saja menghemat cadangan air di wilayah Modesto California itu ya, karena memang mereka membeli air ini 250.000 galon air per hari ini dari pemerintah dinas pemerintah sana gitu ya, yang tentunya diambil dari air tanah juga, dan ternyata berdampak juga positif untuk sosial mereka, yaitu livability, kita sebutnya livability gitu ya. Jadi penduduk yang tinggal di sana mereka bisa lebih bahagia, karyawan mereka tinggal di sana lebih bahagia karena pasokan. Salah satu aspek lingkungan yang mendukung livability itu adalah air gitu ya. Jadi mereka menghemat air dan mereka membuat penduduk Modesto serta karyawan-karyawan mereka bahagia karena lingkungan mereka berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang livability gitu ya. Itu adalah sketsa pembuka 1. Oke, ini adalah modelnya ya. Jadi yang tadi sebelumnya ini menjadi limbah, arahnya diputar oleh engineer mereka sehingga mereka bisa menghemat hampir 2 miliar rupiah dalam 1 tahun. Atau mereka juga mendukung berdampak positif juga kepada lingkungan dan sosial mereka gitu ya, dengan melakukan proses seperti ini. Oke, itu adalah sketsa pembuka 1. Selanjutnya kita masuk sketsa pembuka 2, high employee turnover gitu ya. Ini adalah salah satu kasus yang jika Anda kerja di industri nanti, terutama di HRD, Anda sering temui, yaitu high employee turnover gitu ya, atau tingginya pergantian karyawan yang keluar masuk pada suatu perusahaan. Nah, tentunya biasanya ini disebabkan oleh lingkungan kerja yang tidak nyaman gitu ya, baik itu secara fisik, psikologis, ekonomi, ataupun sosial. Ya, bisa jadi gaji yang terlalu rendah gitu ya, dan tidak sebanding dengan beban kerja yang diberikan, atau kurangnya benefit yang mereka dapatkan sehingga lingkungan kerja terasa oleh karyawan itu tidak sehat secara fisik dan mental gitu ya. Ada juga penyebabnya high employee turnover itu karena kebijakan PHK ya, tapi ini jarang ya. Nah, umumnya itu mereka melakukan pengunduran diri secara sukarela, atau kita sebutnya itu sebagai resign, karena mungkin di luar ada pekerjaan yang lebih baik gitu ya, karena memang lingkungan kerja di perusahaan tersebut tidak nyaman, baik itu secara fisik, psikologis, dan ekonomi ataupun sosial. Di luar ada pekerjaan lebih baik, gaji lebih baik gitu, atau mereka juga lebih pengen fokus pada studi dan cita-cita mereka gitu ya, dan alasan-alasan lainnya. Nah, ini yang umum sering terjadi pada banyak perusahaan gitu ya. Nah, turnover ini bisa menguntungkan ataupun merugikan buat perusahaan gitu ya. Jadi kalau mereka dapat karyawan lebih baik ya bersyukur gitu ya. Tapi sejauh riset-riset yang dilakukan oleh banyak studi gitu ya, ini justru lebih banyak ruginya gitu ya. Karena perusahaan kehilangan citra dan biaya ya, karena mungkin lingkungan kerjanya tidak nyaman gitu ya, sehingga mereka keluar. Dan itu pada saat mereka keluar tentu mereka juga meninggalkan membawa kesan yang kurang baik terhadap perusahaan tersebut, dan tentunya itu menimbulkan biaya juga gitu ya, baik itu intangible asset atau nama baik, ataupun biaya juga untuk perekrutan karyawan baru gitu ya. Nah, ini adalah salah satu kasus yang perlu mendapat perhatian saat Anda mungkin nanti bekerja di perusahaan gitu ya. Anda pasti akan berurusan dengan orang ya, dari berbagai background sosial, lingkungan gitu ya, budaya, adat gitu ya.
Nah, high employee turnover ini mengindikasikan ada masalah pada level top manajemen perusahaan gitu ya. Nah, sebuah kasus nih di sketsa pembuka 2, ada perusahaan namanya ACME ini ya. Mereka mengalami masalah yaitu 25% turnover gitu ya. Artinya ini cukup tinggi ya turnover mereka. Nah, kalau misalkan kita menyelesaikan masalah ini secara non-system thinking, ya kita bisa saja kan, kita bikinlah metode seleksi baru agar dapat karyawan yang loyal, atau kita tahanlah ijazahnya gitu ya, atau kita berikan penalti macam-macam gitu ya. Namun yang jadi pertanyaan kita adalah apakah solusi tersebut benar-benar menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, inilah yang akan kita bahas pada perusahaan ACME ini ya gitu ya. Di perusahaan ACME ini ada seorang eksekutif yang bernama Su ya, bernama Su. Dia adalah seorang system thinker. Jadi dia adalah seorang berpikir sistem. Dia seorang eksekutif perusahaan tersebut juga. Nah, Su ini tidak menyelesaikan masalah turnover ini secara langsung, atau dia tidak melakukan ganti metode rekrutan secara langsung gitu ya. Jadi ya tidak seperti tadi. Jadi pendekatan dia menyelesaikannya tidak menggunakan metode seleksi baru atau ijazahnya ditahan atau misalkan diberi penalti, tidak seperti itu gitu ya. Tapi yang dia lakukan dengan tingginya turnover perusahaan itu, ia mencari akar masalahnya gitu ya. Bagaimana cara dia menyelesaikan akar masalah tersebut? Itu dia melakukan learning oriented. Jadi dia melakukan kajian apa sih sebenarnya yang terjadi pada kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi turnover karyawan itu gitu ya. Ia lakukan survei karyawan gitu ya yang ada di perusahaan itu. Terus ia melakukan exit interview gitu ya. Exit interview ini adalah interview yang dilakukan saat karyawan tersebut resign gitu ya. Jadi saat dia resign, di interview kenapa dia resign gitu ya. Terus dia juga memeriksa departemen dengan turnover tertinggi gitu. Nah, hasil dari kajian dia gitu atau learning proses kajian dia pada perusahaan itu, ia mendapatkan bahwa perusahaan pesaing mereka itu ternyata secara aktif melakukan perekrutan staf pemasaran dengan menawarkan gaji yang lebih tinggi gitu ya. Ini yang saya sebutkan di awal, salah satu penyebab resign itu ya selain lingkungannya tidak nyaman, ya di luar juga ada tawaran gaji lebih tinggi gitu ya. Jadi mereka pindah ke perusahaan pesaing gitu ya. Terus adanya mental silo gitu ya pada dua departemen. Nah, mental silo ini apa? Mental silo ini adalah suatu sikap individualis gitu ya. Jadi ini adalah salah satu sikap yang berbahaya jika Anda bekerja secara teamwork ya. Jika Anda bekerja secara tim, sikap individualisnya adalah sikap yang berbahaya karena akan berdampak negatif terhadap tujuan dari tim Anda, organisasi Anda ataupun perusahaan Anda gitu ya. Dalam departemen perusahaan yang enggan dia berbagi informasi atau pengetahuan dengan individu lain dalam organisasi yang sama gitu ya. Oke, mental ini bisa bisa mengurangi efisiensi organisasi dan berkontribusi pada budaya perusahaan yang gagal gitu ya, perusahaan yang gagal. Jadi ini sikap yang perlu dihindari ya saat Anda bekerja sebagai seorang teamwork gitu ya. Boleh Anda pinter gitu ya, boleh Anda mengetahui segala sesuatu gitu ya, tapi Anda harus melihat sudut pandang dari rekan satu tim Anda gitu ya. Nah, terus yang ketiga, ini juga sering terjadi di perusahaan itu, banyak perintah dan inisiatif dari pimpinan perusahaan, termasuk si Su ini yang melakukan kajian ini. Perintah dan inisiatif dari pimpinan ini kalau dianggap oleh eksekutif mereka ini bisa membantu perusahaan mencapai tujuannya gitu ya, yaitu maksimasi profit gitu ya. Tapi justru malah menambah beban kerja yang sangat tinggi gitu ya. Jadi ide ini mereka berpikir bahwa bisa menaikkan profit, justru malah menimbulkan masalah baru yang justru malah menambah cost yang lebih tinggi pada perusahaan mereka gitu ya. Nah, kenapa costnya jadi semakin tinggi gitu ya? Karena ya itu perusahaan, ide perintah, ide inisiatif dari pimpinan ini menambah beban kerja yang sangat tinggi pada karyawan gitu ya, sehingga terjadi stres dan kelelahan pada karyawan gitu ya, terutama departemen yang bermental silo gitu ya. Nah, jadi kalau Anda nanti menjadi pimpinan, itu perhatikan juga apakah
Kalau Anda punya ide, perintah dan inisiatif, Anda punya sumber daya gitu ya. Sumber daya salah satunya adalah orang yang bisa berkontribusi pada ide Anda untuk dalam rangka mencapai tujuan organisasi gitu ya. Jadi banyak orang berpikir, pimpinan-pimpinan perusahaan berpikir dengan mereka menerapkan ide itu dan mereka menekan ke bawah gitu ya. Karyawan mereka sudah workloadnya atau beban kerjanya sangat tinggi, terus mereka paksa lagi harus menjalankan ide mereka yang mereka anggap bisa menaikkan keuntungan perusahaan, justru malah merugikan perusahaan gitu ya. Kenapa? Karena ya itu karyawannya menjadi stres dan kelelahan gitu ya, karena beban kerjanya terlalu tinggi gitu ya. Jadi hati-hati saat membuat kebijakan dan inisiatif ya saat Anda nanti menjadi pimpinan perusahaan. Nah, ketemu nih akar masalahnya ada 3 nih ternyata. Nah, lalu apa selanjutnya? Menawarkan gaji lebih tinggi seperti perusahaan pesaing? Ya tentu saja tidak ya. Yang Su ini lakukan itu adalah mencoba memperbaiki lingkungan kerjanya gitu ya. Jadi dia seperti meletakkan dispenser air untuk dipakai bersama-sama, sehingga saat proses mengambil air ya ada kemungkinan 2 karyawan saling bertemu dan saling bertegur sapa gitu ya. Itu meningkatkan interaksi antar karyawan, membuat forum online untuk berbagi informasi gitu ya, dan meningkatkan interaksi. Dan dia presentasi di depan eksekutif gitu ya, eksekutif perusahaan, bahwa ia menyatakan tekanan kerja berlebih yang ya terlalu banyak ide ya yang dikerjain oleh yang diusulkan oleh eksekutif mereka, sementara mereka tidak punya sumber daya ini dalam konteks ini adalah orang gitu ya, sumber daya orang untuk mengerjakan itu ya, menyebabkan tekanan kerja berlebih sehingga justru malah menimbulkan lebih banyak kerugian untuk perusahaan gitu ya, dibanding meningkatkan produktivitas yang selama ini mereka yakini gitu ya. Hasilnya turnovernya turun menjadi 10% gitu. Oke, apa yang kita bisa pelajari dari 2 kasus tersebut, sketsa pembuka 1 dan sketsa pembuka 2? Yang bisa kita pelajari adalah pentingnya berpikir sistem gitu ya, bahwa kebijakan yang Anda ambil dan Anda berpikir bahwa kebijakan itu bisa berdampak positif terhadap suatu hal, belum tentu gitu ya. Anda perlu melihat aspek lain. Siapa tahu kebijakan Anda malah justru membuat kerugian lebih banyak dibanding keuntungannya gitu ya. Itu pentingnya berpikir sistem gitu ya. Nah, yang kedua adalah kebijakan berdampak ya tidak hanya dari sisi ekonomi. Kalau Anda dikerja perusahaan yang profitable gitu ya, yang berorientasi profit, Anda juga perlu pikirkan aspek sosial dan lingkungannya gitu ya. Yang ketiga nih yang paling penting, selesaikan akar masalah dulu gitu ya. Jadi kalau Anda misalkan bekerja di HRD dan turnovernya tinggi, Anda ganti metodenya, metode perekrutannya, Anda tahan ijazah mereka, Anda kasih penalti yang tinggi gitu ya. Itu justru tidak menyelesaikan masalah, karena akar masalahnya tidak diselesaikan gitu ya. Itu justru malah menambah worse dari masalahnya. Ibaratnya kita menyelesaikan masalah, mencoba menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru kalau Anda tidak menyelesaikan akar masalahnya gitu ya. Yang keempat, coba lihat masalah itu secara big picture dan holistik, bukan parsial. Jadi Anda tidak bisa melihat, kalau Anda menyelesaikan suatu masalah pada suatu instansi, itu jangan melihat satu bagian saja, tapi Anda harus melihat big picture atau holistik gitu ya. Apa dampaknya terhadap A, B, C, D, E gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai big picture atau holistik gitu ya. Nah, terus yang terakhir, yang kelima, seberapa kompleks sistem yang sedang Anda kerjakan itu gitu ya. Ini nanti pengaruhnya ke big picture dan holistik ini gitu ya. Jadi semakin kompleks masalah, maka keterkaitannya dengan sub-sub sistem lain itu juga akan semakin tinggi gitu ya. Ini juga perlu Anda lihat nanti juga causal efeknya. Kalau Anda melakukan X, maka dampaknya terhadap Y apa, Z apa, A apa, B apa, C apa gitu ya. Terus terakhir lihat dari sudut pandang. Nah, semua aspek yang kita pelajari dari 2 kasus itu bisa kita lakukan jika kita mampu berpikir secara sistem gitu ya, atau kita sebutnya sistem thinking gitu ya. Nah, sistem thinking ini adalah bukan salah satu ya, tetapi pondasi utama yang harus dimiliki oleh seorang lulusan teknik industri gitu ya. Jadi kalau Anda melihat di luar sana ada insinyur di bidang elektro berurusan dengan sistem-sistem elektronika,
Terus ada arsitektur dan sipil yang berurusan dengan infrastruktur ya, bangunan dalam arti luas ya, jembatan gitu ya, taman, gedung dan lain sebagainya gitu ya. Ada apalagi misalkan geologi, geofisika berhubungan dengan bumi gitu ya. Maka teknik industri tidak hanya berhubungan dengan manajemen dan manufaktur saja seperti yang orang umum pikirkan gitu ya. Jadi kalau orang umum pikirkan teknik industri itu adalah manajemen gitu ya. Teknik industri itu adalah manufaktur gitu ya, pabrik-pabrik manufaktur. Tidak gitu ya. Tapi teknik industri itu adalah insinyur yang mampu berpikir secara sistem. Sehingga inilah yang menyebabkan sarjana teknik industri itu mampu bekerja di berbagai bidang gitu ya, karena kemampuan sistem thinkingnya ini. Mau di pemerintahan, mau di hospital gitu ya, mau di rumah sakit, mau di apalagi perusahaan profit gitu ya, mau perusahaan IT dan lain sebagainya, karena kemampuan dia berpikir secara sistem ini. Nah, pertama saya akan menjelaskan kepada Anda sebelum kita masuk ke apa itu sistem thinking gitu, apa itu pemodelan sistem. Saya akan menjelaskan kepada Anda pengertian dari sistem itu dulu gitu ya. Kata kunci dari pengertian sistem itulah kombinasi atau kesatuan elemen gitu ya. Elemen di sini bisa maksudnya aktor gitu ya, bisa aktor, entitas, mesin, apalagi itu orang, macam-macam. Jadi dia harus saling berkolaborasi, saling berkombinasi, atau kita sebutnya di sini interoperability gitu ya. Kata kunci pertama dari pengertian sistem itu adalah kombinasi atau kesatuan elemen, entitas, aktor gitu ya. Jadi mereka saling bersinergi, saling berkombinasi, saling bersatu untuk mencapai tujuan tertentu gitu ya. Itu adalah pengertian dasar dari sistem. Ini kata kuncinya, kombinasi atau kesatuan elemen gitu ya. Elemen-elemen yang ada pada sistem itu. Nah, tentu saja setiap bidang keilmuan dan bisnis memiliki definisi sistem mereka masing-masing gitu ya. Tapi secara umum, definisi sistem itu seperti kata kunci yang saya jelaskan itu adalah kombinasi atau kesatuan elemen, atau secara formal adalah suatu kumpulan elemen-elemen atau entitas yang dioperasikan secara terintegrasi. Jadi kombinasi, saling bersinergi itu maksudnya terintegrasi, atau kombinasi kesatuan elemen ini kita bisa singkat dengan istilah interoperability gitu ya. Saling bersatu antar masing-masing elemen itu gitu ya. Masing-masing elemen itu memiliki kemampuan spesifik dan terbatas gitu ya. Terus mereka dikonfigurasi dalam beberapa kombinasi yang memungkinkan ada perilaku spesifik gitu ya. Jadi kombinasi antar elemen-elemen ini menghasilkan perilaku-perilaku tertentu dari sistem gitu ya. Jadi dia selain punya kemampuan spesifik terbatas, jadi misalkan contohnya sistem pemuatan barang pada truk gitu ya. Di situ elemennya ada truk gitu ya, ada supir truk gitu ya, ada operator memuat gitu ya. Nah, di situ operator memuat memiliki kemampuan spesifik terbatas gitu ya, yaitu untuk memuat itu berapa box dalam 1 jam gitu ya. Nah, truk itu juga punya kemampuan terbatas, yaitu misalkan berapa sekian ratus box gitu ya yang bisa dimuat gitu ya. Nah, kombinasi antara truk dengan operator itu menghasilkan perilaku spesifik gitu ya. Perilaku spesifiknya itu apa? Seperti berapa jumlah yang bisa dimuat dalam 1 jam gitu misalkan gitu ya. Terus ada command and control di sini atau C2 gitu ya, C2 di sini. Dari pengguna dalam rangka meraih luaran misi berbasis kerja. Jadi ada perintah, jadi sistem itu nggak bisa jalan kalau tidak ada inputan perintah gitu ya. Dan itu perlu dikontrol gitu ya, perlu dikontrol untuk bisa menghasilkan misi gitu ya. Kalau kasusnya tadi proses pemuatan barang ke dalam truk, maka misinya adalah bisa memuat barang itu dengan kondisi yang bagus ya, dalam waktu secepat-cepatnya gitu ya. Nah, komennya apa? Komennya perintah dari supervisor, kontrolnya perintah dari supervisor gitu ya, agar serta truknya juga ada gitu ya, sehingga dia bisa melakukan pemuatan gitu. Nah, tujuannya tentu saja untuk menghasilkan tujuan sistem. Tujuan sistemnya apa gitu ya. Nah, terus terakhir kelima itu adalah adanya lingkungan operasi gitu ya. Jadi pengertian sistem ini adalah kesatuan elemen atau kita sebutnya interoperability, masing-masing memiliki kemampuan spesifik terbatas gitu ya. Ada pemicu
untuk sistem itu jalan, atau kita sebutnya command and control, dan dia beroperasi pada lingkungan tertentu gitu ya. Itu beberapa kata kunci dari sistem yang perlu Anda ingat gitu ya. Namun yang paling utama itulah kombinasi atau kesatuan elemen, atau kita sebutnya sebagai interoperability. Oke, berdasarkan pengertian sistem tersebut, saya akan coba jelaskan kepada Anda sistem transportasi ya, berdasar pengertiannya. Pertama, untuk aspek kumpulan elemen-elemen atau entitas yang dioperasikan secara terintegrasi atau interoperability. Nah, kita perlu tahu nih elemen-elemen yang terintegrasinya apa saja. Ada orang, gudang, barang, moda, material handling, dan seterusnya gitu ya. Pengertian 2, masing-masing memiliki kemampuan spesifik dan terbatas. Kemampuannya apa saja gitu ya. Misalkan orang nih, ada operator masing-masing proses seperti pembuatan barang ke dalam moda, supir moda transportasi untuk mengendarai moda, dan sebagainya. Masing-masing memiliki kemampuan spesifik terbatas. Terus ada moda juga di situ, ada kapasitasnya 20 ton, 29 ton ya, moda transportasi. Berbeda kemampuan lah tergantung jenis transportasinya apa. Ada gudang di situ. Ada gudang transit sebagai pusat distribusi di suatu daerah, ada gudang material handling untuk menyimpan peralatan material dan sebagainya gitu ya. Terus ada masing-masing elemen itu punya yang kalau kita satukan itu bisa menghasilkan perilaku spesifik gitu ya. Atau kita sebutnya kombinasi terintegrasi, itu menghasilkan perilaku. Contoh, supir plus moda transportasi plus operator bongkar muat, maka bisa menghasilkan perilaku material ditransportasikan. Sistem informasi tracking barang, itu misalkan ya tambah operator, itu bisa menghasilkan real time information untuk ya saat Anda mengirim barang dari marketplace ya, atau Tokopedia gitu ya, Bukalapak gitu ya, itu Anda bisa lihat barang Anda sudah sampai mana. Atau Anda saat mengirim pakai JNE gitu ya, JNE ataupun misalkan si cepat gitu ya, dan lain sebagainya, Anda bisa lihat informasi barang Anda sudah sampai mana. Nah, itu kombinasi masing-masing elemen ini bisa menghasilkan kemampuan spesifik gitu ya. Terus ada command and control gitu ya. Jadi command itu perintah dari eksternal, bagaimana cara mengontrolnya, bagaimana kinerja itu diukur. Kinerja ini maksudnya tujuannya itu apa gitu ya, dari sistem itu. Sistem itu punya tujuan gitu ya. Seperti command nih, perintah penjemputan barang. Kontrolnya apa? Posisi barang. Kinerjanya tepat waktu, tepat tempat, tepat harga gitu ya. Nah, itu tujuan dari sistemnya. Nah, ada operasi lingkungan, ya sistem itu beroperasi pada lingkungan tertentu. Kalau pada sistem transportasi ini, ya cakupan transportasinya apa? Operasi sistem itu. Apakah Indonesia, provinsi kah, Bandar Lampung gitu ya. Lampung, Bandar Lampung, Lampung Selatan, ASEAN kah atau Asia kah gitu ya. Nah, itu ada lingkungan tertentu dia beroperasi gitu ya. Oke, setelah Anda paham pengertian dari sistem, maka kita masuk ke sistem thinking gitu ya. Ini adalah pondasi dasar sebelum Anda bisa memodelkan sistem, atau yang menjadi bekal utama seorang teknik industri itu mampu bekerja di berbagai bidang gitu ya. Pertama, saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa industrial engineers itu selalu berurusan dengan kompleksitas gitu ya. Jadi kalau Anda tidak mampu berpikir secara komprehensif dan holistik untuk menghandle kompleksitas, maka Anda perlu diragukan itu sebagai seorang industrial engineer gitu ya. Industrial engineers itu kelebihannya adalah mereka mampu berurusan dengan kompleksitas gitu ya. Nah, itu. Sehingga untuk mengurus kompleksitas ini kita butuh cara berpikir baru yang kita sebutnya sebagai komprehensif dan holistik gitu ya. Nah, sebenarnya kompleksitas itu apa sih? Kompleksitas itu adalah ukuran informasi yang diperlukan untuk menggambarkan sesuatu gitu ya. Seperti misalkan sistem transportasi pengiriman barang di wilayah Lampung itu kompleksitasnya lebih kecil dibanding pada level ASEAN gitu ya. Kenapa? Informasi yang kita perlukan lebih sedikit kalau di daerah Bandar Lampung dibanding ASEAN gitu ya. Kalau di Bandar Lampung Anda mungkin hanya perlu melihat mengkaji area-area di sekitar Bandar Lampung saja. Tapi kalau pada level ASEAN Anda perlu melihat di Thailand gimana, di Malaysia gimana gitu ya. Kompleksitasnya semakin meningkat gitu ya. Itu adalah ukuran informasi. Nah, ini adalah satu lagi, kita perlu juga melihat interaksi antar komponen gitu ya. Berdasarkan ya namanya juga sistem thinking kan, pasti sistem ini yang menjadi objeknya gitu ya. Sedangkan sistem itulah interaksi antar komponen
atau kita harus melihatnya itu secara whole gitu ya. Whole itu adalah keseluruhan. Oke. Pemikiran ini berkembang pada tahun 1940. Beberapa beberapa bidang terkait untuk yang perlu berpikir sistem itu seperti operation research gitu ya. Makanya mata kuliah ini mensyaratkan Anda harus sudah ngambil OR lah setidaknya gitu ya. Terus sistem engineering tentu saja perlu berpikir sistem serta analis sistem juga gitu ya. Perlu itu mereka berpikir sistem OR, sistem engineering, sistem analis gitu ya. Nanti saat Anda bekerja perusahaan perlu itu untuk berpikir sistem. Terutama kalau Anda engineer tentu saja pada aspek kuantitatifnya nanti hitung-hitungannya gitu ya. Nah, pada tahun 1970 itu berkembang juga menjadi soft system. Soft system nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya terakhir adalah eksplorasi masalah berdasarkan kompleksitas ya. Jadi Anda mendekati masalah itu melihat kompleksitasnya dulu. Terus seberapa baik ya keputusan Anda, apakah terbaik atau tidak gitu ya. Tentu saja selalu ada yang lebih baik ya. Terus dapat diterima atau tidak keputusannya gitu ya. Atau misalkan Anda berhadapan dengan pilihan yang harus Anda pilih itu misalkan terburuk semua gitu ya. Contoh misalkan Anda harus memutuskan nih, apakah saya harus memilih barang X, barang Y, barang Z, sementara barang X, barang Y, barang Z itu mempunyai dampak negatif semua kepada Anda gitu ya. Maka ada istilah kita harus gunakan, namanya tuh istilah best from the worst. Jadi kalau semuanya buruk gitu ya, kita harus memilih, maka pilihlah yang terbaik dari yang terburuk itu gitu ya. Maksudnya adalah yang dampak negatifnya lebih kecil kepada kita gitu ya. Itu best from the worst gitu ya. Pilihlah keputusan yang dampak negatifnya itu lebih kecil kepada kita kalau semuanya itu kurang baik gitu ya. Nah, ini gambar Anda lihat sebelah kanan atas. Ini salah satu contoh ya, seseorang yang melakukan penyelesaian masalah hanya pada satu sisi saja gitu ya. Mungkin keputusan yang Anda ambil untuk menyelesaikan masalah itu yang kalau Anda lihat, wah ini selesai nih masalah saya nih, melihat dari satu sisi aja. Tapi justru itu bisa menghantam balik Anda sendiri gitu ya. Nah, jadi masalah itu tidak boleh diselesaikan dari satu sisi saja, karena bisa menimbulkan masalah baru. Nah, selanjutnya Anda harus tahu ya konsekuensi dari pengambilan keputusan. Kalau misalkan seperti kasusnya best from the worst tadi, semuanya mempunyai dampak negatif kepada Anda, maka Anda harus tahu konsekuensi negatifnya gitu ya. Nah, apa itu system thinking? Kata kuncinya itu selanjutnya itu untuk system thinking itulah Anda harus mampu menjawab pertanyaan bagaimana jika dan apa saja gitu ya. Nah, contoh misalkan bagaimana solusi terbaik jika terjadi perubahan komponen biaya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan perubahan komponen biaya bagaimana kalau misalkan Anda ingin melakukan proses efisiensi gitu ya, efisiensi pada pabrik Anda dan terjadi perubahan komponen biaya, gimana solusinya gitu ya. Bagaimana jika seperti ini? Bagaimana jika seperti itu? Bagaimana bisa jika terjadi hal seperti ini gitu ya. Jadi bagaimana jika itu perlu Anda jawab gitu ya. Seberapa banyak bagaimana jikanya itu tergantung dari kompleksitas sistem yang Anda hadapi gitu ya. Semakin kompleksitasnya semakin tinggi, bagaimana jikanya itu bakal semakin rumit, bakal semakin banyak gitu ya. Gitu. Seperti kalau misalkan Anda ingin, misalkan Anda sebagai seorang rektor ya pada suatu universitas dan Anda ingin membuat kuliah online, maka bagaimana jikanya itu perlu Anda perlu Anda ketahui gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah apa saja gitu ya. Apa saja itu terkait dengan apa yang perlu dipikirkan untuk membangun organisasi mahasiswa yang kondusif gitu ya. Nah, bagaimana jika terjadi seperti ini? Bagaimana jika terjadi seperti itu gitu ya. Kalau Anda ingin membuat kuliah online, misalkan Anda sebagai rektor gitu, apa saja yang saya butuhkan untuk membuat kuliah online itu gitu ya.
Terus bagaimananya juga harus Anda jawab ya, bagaimana jika mahasiswa tidak punya laptop gitu ya. Bagaimana jika kuotanya tidak ada gitu ya. Bagaimana jika seperti ini, bagaimana jika seperti itu gitu ya. Tapi yang perlu Anda pahami adalah bagaimana jika dan apa saja ini bukan untuk mempersulit suatu program running gitu ya. Jadi dengan kalau Anda melihat nanti melakukan analisis sistem, wah ternyata bagaimana jika dan apa sajanya banyak Pak yang harus kita pikirkan. Wah ini bakal sulit nih program ini jalan, bukan seperti itu gitu ya. Tapi pada saat program itu dijalankan, Anda tahu konsekuensinya. Konsekuensi apa saja yang mungkin terjadi saat program itu dijalankan, dan Anda sudah prepare untuk menghadapi itu. Nah, itulah gunanya bagaimana jika dan apa saja ini. Contoh, bagaimana jika dan apa saja yang pertanyaan yang harus Anda jawab ini itu Anda harus melihat juga dari berbagai sudut pandang gitu. Contoh, di sini ada sebelah kanan ini ada gambar otak gitu misalkan ya. Nah, kalau ahli neurologi melihat otak ini adalah suatu sistem yang kompleks dan rumit. Tapi kalau tukang daging, ya beda lagi ya. Beda lagi gitu ya. Nah, selanjutnya sistem thinking itu jadinya apa Pak gitu ya. Jadi sistem thinking itu berdasarkan pendekatan penjelasan saya sebelumnya, bahwa sistem thinking itu adalah pendekatan berpikir holistik dan komprehensif gitu ya. Jadi kita harus berpikir holistik dan komprehensif terhadap suatu masalah atau sistem yang kita desain gitu ya. Tujuannya bukan untuk mempersulit suatu program atau suatu sistem dijalankan, bukan gitu ya. Nanti bagaimana jika dan apa saja pertanyaannya terlalu banyak gitu ya, programnya nggak jadi jalan gitu ya. Bukan seperti itu, tapi tahu konsekuensinya nanti apa saja yang bakal dihadapi jika kebijakan itu diimplementasikan. Itulah kata kuncinya gitu ya. Nah, interaksi antar komponen gitu ya. Sistem thinking adalah pendekatan berpikir holistik dan komprehensif. Holistik dan komprehensif ini dari mana? Dari memandang melihat interaksi antar komponen seperti subsistem, agent gitu ya, entitas, aktor, proses yang ada dalam itu gitu ya. Dan bagaimana sistem itu bekerja untuk mencapai tujuannya gitu ya. Nah, sistem thinking ini dipakai di mana saja gitu ya. Di dunia medis, di mana saja gitu ya. Di dunia medis, di lingkungan industri profit gitu ya, pemerintahan, non-government organization, politik, ekonomi, human resource, sistem pendidikan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, teknik industri itu harus mampu berpikir sistem, karena kelebihan mereka adalah itu mampu berurusan dengan kompleksitas gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan lulusan teknik industri itu bisa bekerja hampir di semua industri dalam artian luas gitu ya. Nah, selanjutnya mengapa perlu belajar sistem thinking? Sistem thinking ini terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Dasar konsepnya adalah komprehensif dan holistik, sehingga kita memandang segala sesuatu itu adalah everything is system gitu ya. Nah, di kampus bisa Anda gunakan nanti untuk mendesain produk jasa yang mungkin Anda ingin lombakan gitu ya. Mendesain research pada saat Anda tugas akhir, atau menjalankan organisasi himpunan Anda gitu ya. Nah, semakin berkembang zaman, sistem ini semakin kompleks dan saling terkait gitu ya. Jadi semakin canggih teknologi gitu ya, semakin berkembang zaman hingga saat ini gitu ya. Sistem itu semakin kompleks dan saling terkait. Itulah pentingnya kita berpikir sistem itu gitu ya. Agar nanti saat kita mendesain sistem atau mengambil keputusan, itu kita sudah tahu konsekuensi apa yang akan terjadi, sehingga kita sudah bisa prepare gitu ya. Contohnya sistem logistik nih. Di sini Anda lihat ini adalah network yang sangat rumit ya, sistem logistik, ada koordinasi barang, moda, manusia, uang, informasi di sana dan lain sebagainya. Oke, mengapa perlu belajar sistem thinking selanjutnya? Pertama, karena sistem dewasa ini semakin kompleks gitu ya, Anda butuh model sistem gitu ya. Nah, ini adalah ilustrasi model sistem itu apa dan kenapa butuh model sistem untuk sistem thinking gitu ya. Misalkan Anda ingin tahu komponen mobil apa saja, seperti gambar kiri bawah ini. Nah, kalau Anda tidak berpikiran kalau Anda belum pernah belajar model sistem, maka ya kalau Anda pengen tahu komponen mobil apa saja, ya bongkar gitu kan. Apakah Anda bongkar mobilnya gitu ya.
Nah, kalau Anda belum pernah belajar model nih, Anda bongkar mobilnya. Serius gitu. Kalau pengen tahu komponen mobilnya, Anda bongkar semua nih. Atau Anda bisa lakukan dengan ya lihat aja desain modelnya kan. Nah, inilah tujuan dari model sistem itu, gitu ya. Jadi Anda bisa memandang sistem secara komprehensif dan logistik melalui pendekatan model sehingga kompleksitas sistem itu lebih mudah dipahami gitu ya. Nah, daripada Anda bongkar mobilnya, mendingan Anda lihat desain mobilnya saja gitu ya. Ini lebih hemat waktu, biaya, tenaga Anda gitu ya. Nah, untuk bisa membuat model sistem ini penting nih Anda harus bisa nanti melakukan analisis yang Anda lakukan yang Anda kerjakan pada pertemuan 3, 4, 5 dan seterusnya nanti ya. Analisis ini terkait dengan nanti identifikasi sistem itu bagaimana gitu ya. Terus desain konseptual dan perilaku sistem bagaimana dan pengembangannya ya. Apakah ini mudah dipakai atau tidak gitu. Oke, selanjutnya ada beberapa istilah atau beberapa kejadian yang penting Anda pahami terkait dengan berpikir sistem gitu ya, atau saat Anda nanti memodelkan sistem. Pertama adalah efisiensi versus efektif. Nah, contohnya ini Anda melihat saat Anda mengambil keputusan bahwa tindakan A yang Anda lakukan terhadap suatu sistem itu bisa menghasilkan B. Lah, nyatanya tidak seperti itu. Tapi ternyata juga kok berdampak ya pada C, D, dan E gitu ya. Anda melakukan tindakan A, harapannya bisa menghasil B, tapi ternyata juga berdampak pada C, D, dan E. Nah, ini kejadian-kejadian yang tidak bisa kita prediksi ya. Bisa jadi juga justru menimbulkan dampak kurang baik terhadap ekonomi dan sosial gitu ya. Nah, efisiensi versus efektif. Efisiensi kalau kita definisikan secara ekonomis itu adalah perbedaan antara revenue dan total biaya gitu ya. Oke. Sebentar. Terkait dengan efisiensi versus efektif, ini adalah salah satu kasus yang nanti counterintuitif ya. Tapi sebelum itu kita kalau Anda memandang tujuan Anda untuk mencapai B gitu ya, tapi juga berdampak pada C, D, dan E gitu ya. Nah, ini juga nanti kita akan jelaskan pada counterintuitif ya saat Anda melakukan efisiensi dan efektif. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan bahwa kalau kita berbicara efisiensi versus efektif, maka efisiensi itu terkait dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan gitu ya. Nah, dia disebut efisien saat dia menggunakan sumber daya seminimum mungkin untuk mencapai tujuan suatu sistem gitu ya. Ada dua istilah di sini, yaitu efisiensi teknis. Contoh, misalkan Anda berkendara dengan metode tertentu gitu ya, misalkan merencanakan kecepatan dengan baik gitu ya, sehingga lebih hemat bahan bakar. Itu efisiensi teknis gitu ya. Ada juga efisiensi ekonomis gitu ya. Oke, efisiensi ekonomis di sini itu terkait dengan ya maksimasi selisih antara revenue dan total biaya. Itu efisiensi ekonomis. Nah, kalau pada kasus berkendara, kita tidak bisa sebut efisien secara ekonomis ya jika terkait dengan kendaraan komersial. Karena kalau Anda berkendara ya kendaraan pribadi, mungkin Anda mempertimbangkan efisiensi teknis ya, jumlah bahan bakar yang Anda gunakan untuk menghasilkan jumlah jarak tempuh tertentu sehingga lebih hemat bahan bakarnya gitu ya. Nah, kalau pada kendaraan komersial itu ada upah supir di situ ya. Justru kendaraan itu seringkali dikemudikan secara tidak efisien gitu ya, tidak efisien secara teknis untuk memaksimasi pendapatan tambahan yang lebih besar dibandingkan peningkatan biaya operasi yang tidak efisien gitu ya. Jadi ia dikemudikan secara tidak efisien, secara tidak efisien teknis gitu ya. Tapi dia bisa mendapatkan efisien secara ekonomis gitu ya. Atau untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tentu dia harus jalan dan berhenti lagi kalau ada penumpang jalan, kalau berhenti lagi gitu ya. Kalau mengutamakan efisiensi teknis bahan bakar,
ya supirnya ngebut aja. Cuma nanti kan kalau ada penumpang mau naik, ya nggak susah ngeremnya kan, gitu. Jadi kalau untuk kasus kendaraan umum itu biasanya dia tidak efisien secara teknis, tapi berusaha memaksimasi pendapatan tambahan gitu ya, dengan cara mengemudikan secara tidak efisien itu gitu ya. Gitu. Ya gitu, meskipun tidak efisien secara teknis, yang penting kita bisa mendapatkan tambahan yang lebih besar gitu ya. Itu efisiensi. Nah, kalau terkait efektif, kalau efisien tadi terkait dengan seberapa banyak sumber daya yang kita butuhkan, maka efektif ada seberapa baik tujuan tersebut itu dicapai gitu ya. Contoh, angkutan bus umum seperti Transjakarta gitu ya, mungkin bisa menjadi bagian dari sistem transportasi umum kota. Tujuannya adalah mungkin untuk menyediakan transportasi kota yang nyaman tetapi hemat biaya, di mana nyaman ini didefinisikan sebagai ya tidak ada penduduk itu yang harus berjalan lebih dari 5 menit gitu misalkan dari rumah atau tempat kerja mereka untuk naik angkutan umum. Oke, pengoperasian setiap kendaraan yang efisien secara ekonomi sekarang hanya merupakan salah satu aspek dari sistem pengoperasian gitu ya. Jadi efisien secara ekonomi itu hanya aspek saja gitu ya. Nah, pilihan rute bus, frekuensi layanan dalam sehari, dan jenis kendaraan yang digunakan dan cara pemeliharaannya, struktur tarif gitu ya, ini menentukan efektivitas dari sistem transportasi gitu ya. Ingat, tujuannya tadi adalah nyaman dan hemat biaya gitu ya. Maka untuk bisa nyaman dan hemat biaya itu, maka Anda harus merencanakan rute busnya itu kemana, di mana tempat pemberhentiannya gitu ya, frekuensi layanan dalam sehari berapa, dan jenis kendaraan yang digunakan, cara pemeliharaannya gimana, serta tarifnya bagaimana gitu ya, untuk menentukan efektivitas itu gitu ya. Jadi kalau kita berbicara efektif, ya bagaimana tujuan itu dicapai gitu ya, terkait dengan tujuan lah kalau kita ngomongnya efektif. Oke, pertukaran antara variabel-variabel ini gitu ya, atau modifikasi variabel-variabel ini akan mempengaruhi efektivitas sistem secara keseluruhan gitu. Jadi kalau tujuannya hemat biaya gitu ya, terus nyaman gitu ya, itu aspek efisiensi secara ekonomi sudah biasanya diabaikan. Biasanya angkutan bus umum seperti Transjakarta kan disediakan pemerintah. Biasanya efisiensi secara ekonomi itu diabaikan ya, karena tujuannya untuk mencapai tujuan itu ya, hemat biaya dan nyaman gitu ya. Dan di sini lebih kepada beberapa variabel yang memang mempengaruhi dari tujuan efektif itu gitu. Efektif dari transportasi umum kota untuk menciptakan transportasi yang nyaman dan hemat biaya. Nah, ada satu lagi di sini, efisiensi belum tentu efektif ya. Contoh, rumah sakit beroperasi dengan orientasi efisien, itu benar atau tidak gitu. Anda mau didiagnosa gagal jantung hanya dengan stetoskop saja? Tentu tidak gitu ya. Efisienkah itu? Efisien gitu ya. Tapi efektifkah? Ya tidak gitu ya. Contoh lagi, Anda memaku paku ya, memukul paku di dinding dengan menggunakan daun gitu misalkan. Nah, itu efisien nggak? Efisien. Efektif nggak? Tidak gitu ya. Jadi efisien itu belum tentu efektif gitu ya. Karena ingat lagi, efektif itu terkait dengan mencapai tujuan, efisien itu terkait dengan mencapai sumber daya gitu ya. Nah, kalau kasusnya seperti rumah sakit ini agak sulit ya beroperasi dengan orientasi efisien gitu ya. Nah, teknis dan ekonomi, efisien secara teknis dan ekonomi tidak cukup untuk rumah sakit secara keseluruhan untuk beroperasi secara efektif gitu ya. Ya, jangan sampai mendiagnosa orang misalkan gagal jantung gitu ya, tapi hanya pakai metode stetoskop saja gitu kan, itu tidak efektif gitu ya. Misalkan tes yang dipesan dari laboratorium mungkin jenis yang salah gitu ya, atau mungkin berlebihan dalam arti tidak menambah informasi tambahan untuk diagnosis yang benar gitu ya. Jadi kalau beroperasi secara efisien, salah satu contoh rumah sakit gitu ya, itu bisa menghasilkan diagnosa yang tidak benar gitu ya. Oke, efektivitas ini digunakan dan dikoordinasikan dengan baik untuk mencapai tujuan sistem secara keseluruhan. Nah, contoh lain nih, Anda datang pada suatu pabrik dan melihat suku cadang mesin menumpuk dan berdebu di gudang gitu ya. Nah, itu kan kalau Anda lihat, wah ini ada suku cadang mesin nih menumpuk di gudang, ini biaya ini.
kan kita perlu biaya membeli suku cadang tersebut gitu ya. Ini kebanyakan gak nih kita beli suku cadangnya dan kita simpan di gudang? Kayaknya ide bagus nih gitu ya, ide bagus kita mengurangi stok suku cadang agar dana kita bisa alokasikan ke yang lain gitu ya. Nah tapi tunggu dulu gitu ya, jika mesin rusak, suku cadang tersedia, ya tidak ada waktu yang terbuang untuk menunggu mendapatkannya gitu ya. Kalau terjadi downtime gitu, mesinnya rusak gitu ya, kita tidak perlu nunggu waktu lama untuk mendapatkannya. Apalagi kalau supplier kita dari luar negeri, nah itu kan makin repot lagi tuh. Kalau supplier dari luar negeri, mesin malah jadi idle ya. Nah, Anda mungkin saja kehilangan profit dari mesin yang idle lebih besar dari pendanaan yang harus Anda alokasikan untuk membeli suku cadang dan Anda simpan di inventory Anda. Gitu ya. Nah, masalahnya di sini adalah bukan menjadi efisien gitu ya, dengan menghilangkan sumber daya yang menganggur gitu. Jadi hati-hati kalau Anda melakukan penghilangan sumber daya menganggur, lihat dulu apakah itu berdampak tidak pada efektivitasnya gitu ya. Jangan-jangan nanti mesin downtime, suku cadangnya nggak ada, supplier dari luar negeri, itu ruginya malah lebih banyak gitu ya. Nah, jadi masalah sebenarnya itu bukan menjadi efisien ya dengan menghilangkan sumber daya, tapi menjadi efektif dalam mengoperasikan perusahaan gitu ya. Nah, nanti ini juga Anda mungkin belajar di maintenance ya, di sistem produksi atau sistem manufaktur, temukan keseimbangan antara biaya investasi persediaan suku cadang dan biaya waktu henti. Ini mungkin Anda lebih banyak nanti belajar di inventory, di sistem produksi gitu ya, atau sistem manufaktur mungkin ya, atau lebih spesifiknya ke sistem maintenance gitu, mungkin Anda belajarnya gitu ya. Temukan keseimbangannya gitu ya. Nah, hal ini juga terjadi ya di kapasitas mesin ya, kapasitas landasan pacu pesawat, jumlah tenaga kerja ya. Kalau kapasitas landasan pacu pesawat di Soekarno-Hatta misalkan hanya 1 gitu ya, biar efisien gitu ya. Nah, itu pesawat terlalu banyak itu mengantri, justru itu menyebabkan bahaya baru ya. Terlalu banyak pesawat mengantri di atas, pesawatnya rame. Wah, itu sulit itu diatur gitu ya. Nah, tantangan yang harus dijawab adalah titik yang menjadi penentu kelebihan kapasitas. Kapan kita sebut dia inventory itu lebih kapasitasnya, dan kapan kita daripada hanya kita melihat sumber daya menganggur. Jadi kita harus tentukan, wah ini kelebihan nih inventory-nya sebanyak ini gitu ya. Itu akan ada pelajari lebih detail lah di sistem inventory nanti mungkin. Nah, kalau misalkan terjadi, misalkan Anda punya sumber daya nih, jumlah tenaga kerja nih, ada banyak tenaga kerja Anda menganggur gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda kurangi tenaga kerjanya saat itu, gimana nanti kalau permintaannya naik? Tenaga kerja Anda nggak ada gitu ya. Merekrut butuh waktu gitu. Sementara konsumen Anda butuh cepat gitu misalkan ya. Nah, salah satu alternatif yang bisa Anda lakukan itu adalah temporary job assignment gitu ya. Jadi mengalokasikan sumber daya Anda sementara di pekerjaan yang lain gitu ya. Sehingga Anda tidak kehilangan sumber daya saat mungkin order tinggi gitu ya, saat Anda bekerja di pabrik tadi. Lakukan temporary job assignment. Jadi Anda tidak perlu memecat atau mem-PHK tenaga kerja Anda gitu ya. Ya, alokasikan aja ke pekerjaan yang lain gitu. Temporary job assignment gitu ya. Nah, Anda harus pikirkan juga efisien dan efektif itu harus saling melengkapi gitu ya. Tujuan organisasi itu dicapai dengan biaya yang lebih rendah, itu bagus ya, dengan sumber daya yang lebih sedikit atau dengan peningkatan manfaat, dengan kata lain lebih efisien. Nah, kita bisa simpulkan di sini bahwa efisien berurusan dengan doing the right thing, melakukan sesuatu dengan benar gitu ya, melakukan sesuatu doing the right thing, melakukan sesuatu yang benar gitu ya. Efektivitas itu terkait dengan doing the right thing, melakukan sesuatu yang benar. Efisiensi itu terkait dengan doing things right, melakukan sesuatu yang benar gitu ya. Oke, ini saya ulangi lagi ya. Efektif terkait dengan melakukan sesuatu yang benar, efisiensi melakukan sesuatu dengan benar gitu ya, melakukan sesuatu dengan benar. Doing the right thing, doing the things right. Doing the right thing itu adalah melakukan sesuatu yang benar, betul ya, melakukan sesuatu yang benar, dan efisiensi itulah melakukan sesuatu dengan benar gitu ya. Nah,
efektif, jika Anda berurusan dengan efektif dan efisien, Anda harus melihat efektif first gitu ya. Apakah efisiensi yang Anda lakukan berdampak tidak pada tujuan perusahaan atau tujuan sistemnya. Jadi efektif first, lihat dulu tujuannya, apa yang harus Anda selesaikan, what needs to be done, apa yang harus Anda selesaikan, baru Anda cari cara yang paling efisiennya bagaimana gitu ya. Anda lihat dulu tujuan perusahaannya atau tujuan sistemnya, baru lihat cara efisiennya. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan counterintuitif ya. Counterintuitif ini adalah hasil yang direncanakan dan berlawanan dengan intuisi Anda. Ini lanjutan dari efisiensi dan efektif tadi. Anda merencanakan bahwa tindakan A gitu ya akan menghasilkan efisiensi atau efektivitas dengan hasilnya B gitu ya. Lah kok hasilnya malah berdampak ke C, D, dan E gitu ya. Nah gitu, ini sering terjadi nih. Anda ingin melakukan efisiensi, hasilnya nanti bisa lebih bagus nih hasilnya B loh, malah berdampak kepada C, D, dan E. Ini malah hasilnya malah bisa jadi tidak kita inginkan ya, atau unpredictable gitu hasilnya, dan tentu saja berdampak tidak baik secara ekonomi maupun sosial dan lingkungan nanti. Nah untuk ini kita perlu analisis yang lebih komprehensif gitu ya. Jadi kita harus identifikasi luaran yang tidak kita rencanakan pada proses pengambilan keputusan. Inilah perlu nanti kita belajar sebab akibat. Itu akan Anda belajar pada sekitar chapter 3 atau pertemuan ketiga atau pertemuan keempat gitu ya. Jadi sering terjadi gitu ya, hasilnya harusnya B kok malah C, D, dan E gitu ya. Itu sering terjadi. Ini perlu analisis komprehensif gitu ya. Contoh di sini, jadi Anda lihat di sini ada proses produksi ya, ada bahan baku A masuk, bahan baku B masuk ya, harganya masing-masing 50 euro, 70 euro bahan baku B, masing-masing punya jam kerja sendiri. Bahan baku A diolah 2 jam setiap unit, bahan baku B 1 jam 1 unit gitu ya. Kapasitas produksinya 8 jam per hari, biaya produksinya 20 euro per jam. Nah total biayanya sama nih, 90 euro setiap unit. Bahan baku produk A, produk B 90 euro setiap unit. Sama nih total biayanya. Harga jualnya beda. Produk A 180 euro setiap unit, produk B 50 euro setiap unit. Demand-nya harus kita penuhi ada 3 nih. Untuk produk A, produk B ada 4. Gitu ya. Nah, kalau kita melihat non-system thinking gitu ya, kita produksi aja nih produk A gitu ya. Produk A sebanyak mungkin, kita produksi produk A 3 unit untuk memenuhi demand ini gitu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan 3 kali 90 euro ya. 90 euro itu adalah 180 kurang 90, harga jual kurang total biaya keuntungannya ya. 3 kali 90 tambah sisanya adalah karena ini 3 ya. 3 kali 2 itu 6, sisanya 6 jam, sisanya 2 jam. Sisa 2 jam kapasitas produksi, kita produksi produk B. Itu dapat 2 produk ya. Itu dapat 2 produk gitu. Jadi untuk memproduksi 3 unit A kita butuh 6 jam, sementara kapasitasnya 8 jam, sisa 2 jam kita produksi produk B. Kita dapat keuntungan ini 150 ya. Ini 150. Ini 150 euro setiap unit. Itu ini akan menghasilkan keuntungan sebesar 60 ya, 60 euro. Itu Anda akan mendapat keuntungan 350 euro. Nah, tapi di sini kalau kita melihat wah ini untungnya A besar nih. Apakah iya kita produksi A sebanyak-banyaknya dan sisanya baru produksi B akan menghasilkan keuntungan maksimal? Belum tentu ya. Kalau kita balik gimana? Kita produksi produk B sebanyak-banyaknya gitu ya, 4 unit gitu ya, sesuai demand. Kalau kita produksi produk B 4 unit, 8 kurang 4 jam, sisa 4 jam lagi, 4 jamnya lagi baru kita produksi produk 2 gitu ya. Kita dapat 2 produk A, baru kita produksi produk A gitu, baru kita bisa dapat 2 produk A dan 4 produk B gitu ya. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti itu, produk B-nya ada 4 yang kita produksi, itu keuntungannya justru malah menjadi 420 euro. Lebih tinggi 30 euro gitu ya. Jadi keuntungan yang Anda lihat di sini, keuntungan A lebih tinggi dibanding keuntungan B, belum tentu ya menghasilkan
profit yang maksimal gitu ya. Bisa jadi malah ke produk B ini malah lebih menghasilkan profit yang maksimal. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini yang kita sebut sebagai counterintuitive gitu ya. Anda perlu melihat kontribusi keuntungan yang berbeda per unit kapasitas produksi yang digunakan gitu. Jadi ini kan beda satuannya nih. Ini ada 2 jam produk A, 1 jam produk B gitu ya. Jadi per jamnya itu menghasilkan keuntungan berapa untuk setiap produknya. Oke, produk A memang diproduksi 2 jam. Tapi produk itu per 1 jam itu hanya menghasilkan keuntungan 60 euro. Sementara untuk 1 jam produk B itu menghasilkan keuntungan 60 euro. Jadi 45 versus 60 euro ya lebih tinggi gitu ya. Karena produk B menghasilkan keuntungan sebesar 60 euro per jamnya. Sedangkan produk A hanya 45 dolar per jamnya. Jadi kita perlu samakan satuannya gitu ya. Nah gitu, itu counterintuitif ya. Kalau kita lihat secara kasat mata, produksi aja produk A gitu ya, tapi ternyata malah produksi produk B sebanyak-banyaknya malah lebih untung gitu ya. Karena yaitu butuh resource lebih banyak untuk memproduksi produk A. Resource ini adalah maksudnya kapasitas produksi. Nah, selanjutnya contoh untuk counterintuitif ya, atau hasil yang tidak direncanakan dan berlawanan dengan intuisi, atau counterintuitif adalah Hawthorne experiment gitu ya. Ini terjadi pada pabrik Hawthorne di Illinois ya, sekitar pada tahun 1920 sampai 1930. Jadi ada penelitian di pabrik itu yang melihat apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja atau output kerja karyawan. Jadi ada 2 nih kelompok yang diamati, yaitu kelompok A dan kelompok B. Jadi kelompok A itu diamati, kelompok B tidak diamati gitu ya. Atau kita sebutnya di sini sebagai kontrol. Nah, dilakukanlah perlakuan pencahayaan gitu ya di tempat kerja itu, diubah pencahayaannya gitu ya. Nah, dari pencahayaan diubah itu dilihat bahwa kinerja kelompok A itu malah naik, tapi B tidak menunjukkan peningkatan kinerja. Gitu ya. Nah, terus begitu pencahayaan dikembalikan ke asalnya, bukannya menurun, kinerja A itu malah A ya, ini sini ya. A bukannya menurun, malah itu naik ya, malah meningkat gitu ya. Sementara B tidak menunjukkan peningkatan kinerja. Ingat ya, B itu tidak diamati oleh peneliti, A itu diamati gitu ya. Jadi kinerja A naik, kinerja B tidak naik gitu ya. Kinerja A, padahal dua-duanya diberi perlakuan pencahayaan gitu ya. Perubahan pencahayaan itu justru kinerjanya tidak naik. Nah, kalau pencahayaannya dikembalikan ke asalnya, kelompok A malah bukannya menurun, malah meningkat gitu ya. Dan B ya segitu-segitu aja, tidak meningkati pengalaman kinerja. Ini kita sebut sebagai counterintuitif atau hasil yang tidak direncanakan dan berlawanan dengan intuisi. Harusnya kan kalau pencahayaannya diubah gitu ya, kinerja A dan B ya naik gitu ya. Tapi ini A aja yang naik, B nggak naik gitu ya. Kenapa gitu ya? Ya, ini juga berlaku juga kalau beberapa kondisi, misalkan jam istirahat, gaji, pencahayaan ruangan dan sebagainya Anda aplikasikan, itu bisa meningkatkan kinerja karyawan. Tapi benarkah seperti itu? Gitu ya. Nah, ini adalah Hawthorne effect ya kita sebutnya. Hawthorne effect itu adalah efek yang terjadi pada subjek yang diamati karena menyadari bahwa dirinya sedang diawasi, diobservasi dan diteliti gitu ya. Jadi kelompok A ini kenapa kinerjanya naik? Bukan karena pencahayaannya diubah gitu ya, tapi karena dia sadar bahwa dia sedang diamati gitu ya. Dia sedang diamati, dia sedang diobservasi, sehingga dia cenderung meningkatkan kinerjanya. Kenapa? Karena wah, saya sedang diamati nih, jangan-jangan nanti kinerja saya jelek, saya dipecat gitu ya. Otomatis dia meningkatkan kinerjanya. Yang B yang tidak diamati, walaupun pencahayaannya diubah, ya dia tidak menunjukkan peningkatan kinerja karena dia nggak ngelihat saya kok gitu. Ya biasa aja lah gitu. Nah, justru itu ya. Jadi perilaku seseorang, perilaku sistem itu berubah karena sedang diamati, itu Hawthorne effect. Ini salah satu contoh counterintuitif yang perlu dipertimbangkan juga pada aspek psikologis ya. Nanti Anda juga akan belajar pada psikologi harusnya gitu ya, psikologi industri. Selanjutnya itu adalah reduksionis dan sebab akibat. Jadi reduksionis di sini adalah pemikiran klasik, dekomposisi
atau diurai, dibongkar ya. Reduksionis ini klasik ya. Jadi sistem yang kompleks dibongkar, terus dikaji, dijelaskan secara parsial, secara perbagian gitu ya. Lalu setelah dijelaskan perbagian digabungkan jadi satu gitu ya. Misalkan keuangan, dijelaskan keuangan itu apa, tujuannya apa, personalia tujuannya apa, sumber dayanya apa gitu ya. Setelah dijelaskan baru digabungkan jadi satu. Ini pemikiran klasik ya. Nah, kalau kita berpikiran parsial seperti ini, atau kita dekomposisi masalah itu menjadi bagian-bagian dan kita analisis sebagian-sebagian saja, tidak secara komprehensif, maka ini tidak akan menghasilkan solusi keseluruhan yang baik ya. Nah, perlu Anda lakukan itu adalah hubungan sebab akibat gitu ya. Nanti akan pelajari pada pertemuan sekitar 3 atau 4 gitu ya. Anda perlu mengurai hubungan sebab akibat dari setiap bagian-bagian belum tentu menyelesaikan masalah, karena mungkin memiliki sifat atau perilaku baru gitu ya. Jadi Anda perlu uraikan hubungan sebab akibat dari masing-masing komponen ini, dan gabungan dari komponen-komponen itu terhadap gabungan komponen lain itu ya, apakah dia membentuk perilaku baru atau tidak gitu ya. Mungkin saja ada hubungan kausalitas gitu ya. Ini kausalitas. Oke, kausalitas itu adalah misalkan kemiskinan dapat mengakibatkan kesehatan yang buruk gitu ya. Sementara kesehatan yang buruk juga bisa menyebabkan kemiskinan lebih lanjut gitu ya. Itu adalah kausalitas gitu ya. Jadi ada proses kemiskinan berdampak pada kesehatan buruk juga berdampak kepada kemiskinan gitu ya. Itu hubungan kausalitas gitu ya. Nanti kita akan belajar pada pertemuan 3 dan 4. Ini beberapa kondisi yang perlu Anda pahami juga ya, yang perlu Anda tahu, perlu jelaskan nanti terkait dengan berpikir sistem. Nah, dalam berpikir sistem kita bisa menyelesaikan, mempunyai dua sudut pandang gitu ya. Apakah sudut pandang itu masalah atau goal oriented gitu ya. Jadi kalau sudut pandang masalah itu terkait dengan harapan apa, bisa jadi harapan dari sistem perusahaan atau Anda apa, realita keadaannya bagaimana gitu ya. Jadi harapan Anda misalkan 10, realitanya 5 gitu ya, itu adalah masalah gitu ya. Nah, tapi kalau goal oriented itu berorientasi pada tujuan sistemnya apa gitu ya. Contoh, efisiensi perusahaan sudah 90% nih. Nah, ini sudah membuat perusahaan untung. Nah, ini masalah atau tidak gitu ya. Tentu saja tidak gitu ya. Ini bukan masalah gitu ya. Efisiensinya 90%. Ini perusahaan untung nih, udah untung banyak nih. Apa itu masalah? Tidak gitu ya. Nah, tapi Anda bisa mengembangkan sistemnya lagi agar efisiensinya naik menjadi 95% gitu misalkan. Nah, di sini tidak ada masalah, tetapi Anda mencoba mendevelop sistemnya sehingga efisiensinya naik. Itu yang kita sebagai goal oriented gitu ya. Nah, nanti saat Anda mengerjakan penelitian, Anda bisa punya dua sudut pandang nih. Apakah Anda ingin menyelesaikan masalah atau Anda ingin melakukan goal oriented ya. Tujuannya apa gitu ya. Apakah untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan kinerja gitu ya. Itu bisa aja gitu. Oke, ini adalah kesimpulan dari pembelajaran materi kita pada pertemuan pertama, bahwa yang pertama adalah terkait dengan tujuan pembelajaran kita tadi ya, bahwa sistem thinking, analisis, desain, dan pengembangan sistem diperlukan untuk menyelesaikan masalah sistem atau mendesain sistem baru. Semakin maju zaman, sistem akan semakin kompleks dan terintegrasi gitu ya. Sistem kata kuncinya adalah kombinasi dan kesatuan elemen gitu ya, atau kita sebutnya sebagai interoperabilitas. Masing-masing yang memiliki kemampuan terbatas. Kombinasi antar masing-masing elemen itu menghasilkan perilaku sistem. Sistem itu mempunyai tujuan atau misi tertentu dan dia punya batasan operasi gitu ya. Nah, konsep berpikir sistem secara komprehensif dan holistik. Jadi pendekatan berpikir holistik dan komprehensif gitu ya yang diperlukan gitu ya. Konsep berpikir sistem itu adalah holistik dan komprehensif. Interaksi antar komponen itu bisa subsistem, agent, entitas, aktor, proses, macam-macam ya. Nah, bagaimana sistem itu bekerja untuk mencapai tujuan, itu adalah konsep berpikir sistem. Selanjutnya, memodelkan sistem. Model itu apa? Model itu adalah representasi, seperti contoh mobil tadi ya. Lebih mudah kita melihat komponen mobil dari modelnya daripada kita bongkarnya satu-satu gitu ya. Jadi memodelkan sistem itu representasi sistem yang kompleks gitu ya. Jadi representasi sistem nyata yang kompleks sehingga Anda lebih mudah memahami gitu ya. Nanti ada grafis, ada matematis gitu ya model sistemnya.
Terakhir, terkait kejadian-kejadian atau beberapa fenomena pada sistem thinking terkait efisiensi. Jadi efisiensi itu belum tentu efektif ya. Jadi yang kedua, hati-hati terhadap counterintuitif yang terjadi saat menganalisis sistem. Cek itu sebab akibatnya. Nah, apakah Anda berorientasi goal terakhir atau berorientasi sudut pandang masalah. Oke, ini adalah materi pada pertemuan pertama. Silakan pelajari dengan baik, buat learning journalnya, nanti akan Anda pahami dengan baik sehingga Anda bisa tahu ya, Anda sebagai insinyur, seorang insinyur teknik industri harus mampu memiliki kemampuan berpikir sistem.